Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits rawahul Baihaqi. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Lia Lianti. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni materi akhlak dengan kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuh. Kali ini merupakan pertemuan kelima. Pertemuan kelima kita akan membahas mengenai bagaimana sikap Nabi ketika Nabi malu, kemudian bagaimana sikap Nabi ketika beliau tenggang rasa atau mengeluarkan sisi toleransi beliau sebagai seorang Nabi. Baik, langsung saja mari kita membaca kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuh karya Abu Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Syu'bah qala akhbarana Ishaq ibnu Ahmad al-Farisi qala haddatsana Hafs ibnu Umar qala haddatsana Abdul Rahman ibnu Mahdi an Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Abdullah ibn Abi Utbah yaqul sami'tu Aba Sa'id al-Khudri yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal 'adhra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhihi. Baik, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri. Nah, Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwasanya Nabi adalah orang yang sangat malu. Bahkan rasa malu yang dimiliki oleh beliau itu lebih tinggi daripada gadis-gadis atau orang-orang yang sedang dipingit. Kemudian wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Dan ketika Nabi marah atau tidak menyukai sesuatu, maka kita bisa melihat atau mengenalinya dari raut muka beliau. Nah, dalam menanggapi hal ini, ada banyak ulama yang memberikan respon atau memberikan syarah terhadap hadis ini. Nah, di antaranya adalah Ibnu Battal. Ibnu Battal dalam mensyarah hadis ini, beliau menambahkan atau mengulas hadis sebelumnya yang berkaitan dengan hadis ini dalam riwayah yang lain. Yakni di sini dijelaskan dalam hadis lain ada hadis al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Nah, jadi malu itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Artinya buah dari rasa malu itu pasti akan selalu baik. Nah, hadis ini beliau menjelaskan bahwasanya makna dari hadis ini adalah orang akan malu apabila terlihat oleh orang lain
melakukan perbuatan yang tidak lumrah. Artinya apa? Tidak lumrah di sini adalah perbuatan yang memang dianggap jelek, perbuatan yang dianggap jelek oleh orang lain, perbuatan tercela. Dan juga orang akan malu apabila melakukan perbuatan yang diharamkan. Begitupun rasa malu terhadap orang lain, itu juga yang terjadi ketika seseorang memiliki rasa malu terhadap Allah. Bagaimana rasa malu terhadap Allah? Rasa malu terhadap Allah, orang akan malu kepada Allah apabila dia mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, dan apabila dia tidak melakukan atau mengerahkan tenaganya untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu adalah malunya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menurut Ibnu Battal. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa dikiaskan dengan orang yang malu kepada Allah? Karena seyogianya apabila seseorang itu memiliki naluri yang kuat, artinya hubungannya dengan Tuhan itu kuat, maka ia akan sadar bahwa tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi madarat, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, dan tidak ada yang mematikan kecuali hanya Allah. Karena itu tidak ada alasan untuk berbuat hal-hal yang tidak disuka oleh Allah. Sebaliknya, dia akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut Ibnu Battal. Nah, kemudian di sini dilanjutkan kata Ibnu Battal, kata malu di sini berbuah. Kata malu itu berbuah. Apa buahnya kata malu? Malu itu membuahkan sabar dan kebaikan, as-sabr wal khair. Sementara iman itu membuahkan, yang pertama di situ ada yamna'ul fujur. Yamna'ul fujur itu adalah mencegah untuk melakukan perbuatan yang durhaka. Kemudian apalagi? Mencegah untuk melakukan atau terikat dengan kemaksiatan. Nah, setelah tercegah dua hal ini, pada akhirnya menggiring seseorang yang ketiga untuk senantiasa taat kepada Allah. Itu merupakan buah dari iman. Jadi tercegah dari fujur, tercegah dari maksiat, dan masuk dalam ketaatan. Begitu. Itu adalah buah dari keimanan. Nah, walaupun haya dengan iman itu adalah dua hal yang berbeda, sejatinya kata Ibnu Battal, kenapa bisa berbeda? Karena haya itu adalah naluri. Malu itu semua orang punya. Semua orang punya malu. Siapapun itu pasti memiliki rasa malu. Akan tetapi, kata Ibnu Battal, iman itu adalah fi'lul mu'min. Hanya dikerjakan oleh orang-orang mukmin saja. Meskipun iman dengan malu ini adalah hal yang berbeda, nah, dalam kasus tertentu, khususnya dalam hal ini, iman dan malu itu ada ishtibah, ada sisi kemiripannya. Yaitu apa? Yaitu menggiring orang menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dia bisa mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada lagi pendapat dari Imam Jamaluddin Al-Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil min Haditsis Sahihain.
Apa yang beliau katakan? Nah, menurut beliau adalah lafaz haya di sini bermakna al-inqibad wal ihtisham. Apa itu? Inqibad itu adalah i'tizal. Jadi memisahkan diri atau berhati-hati. Kemudian ihtisham adalah santun. Meskipun kita itu menarik diri kita, akan tetapi kita tetap memiliki cara yang santun. Seperti itu. Sedangkan adro itu bermakna bikr atau gadis. Kemudian hadar di sini adalah sitar. Atau dirincikan lagi, beliau merinci lagi, yakni alat yang digunakan untuk menutupi para gadis yang akan dinikahkan atau gadis yang sedang dipingit. Nah, kalau pada zaman sekarang itu bisa dikatakan ruangan khusus seperti kamar atau rumah, pokoknya tempat, intinya itu tempat untuk para gadis atau gadis yang akan melangsungkan pernikahan, tempat pingitan itu yang disebut dengan hadar. Nah, kemudian di sini ada penjelasan mengenai wakana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Nah, itu penjelasannya apa menurut Imam Jamaluddin? Nah, penjelasannya di sini idza kariha syai'an, ketika Nabi tidak suka sesuatu, maka terlihat ada asarnya, ada bekasnya, kata beliau. Apa bekasnya? Nah, beliau akan menyembunyikan hal itu, terlihat menyembunyikan sesuatu dari sahabatnya, seperti itu. Itu adalah asar ketika Nabi marah, ketika Nabi tidak suka akan hal tertentu. Nah, yang ini sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj menerangkan, ketika Nabi marah, la yatakallamu syai'an. Nabi tidak akan mengatakan satu patah kata pun, tidak akan. Nah, namun, ya apa yang Nabi lakukan? Bal yataghayyaru wajhu. Nah, muka atau ekspresi dari raut muka Nabi itu akan berubah. Fanafhamu karot hatahu. Nah, dari itu kita akan paham bahwa Nabi sedang marah atau tidak berkenan hatinya, seperti itu. Nah, mana contohnya? Contohnya itu ketika ada sekelompok sahabat yang ingin sholat tahajud bersama beliau. Pada hari pertama Nabi membolehkan, namun pada hari kedua karena orang-orang, ini kan riwayat dari Zaid bin Thabit ya, sebelumnya, karena para sahabat, segelintir sahabat, karena beberapa sahabat ini terlihat bersikukuh sampai mengetok pintu, kemudian setelah itu meninggikan suara, kemudian sampai melempari dengan batu, bukan melempari Nabi, tapi ingin meminta izin ikut di situ. Nabi tidak menghiraukan awalnya, sampai ketika yang ketiga dilakukan, akhirnya Nabi keluar. Nah, akhirnya Nabi menjelaskan bahwa sholat tahajud itu hukumnya adalah sunnah dan lebih baik dikerjakan di rumah, seperti itu, di rumah masing-masing, tidak bareng-bareng atau tidak berjamaah atau tidak beriringan dengan yang lain, tidak harus keluar rumah, seperti itu. Nabi marah di situ dan terlihat raut mukanya berubah. Nah, itulah. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana Nabi ketika memaafkan orang lain, dan bagaimana Nabi memiliki toleransi serta sikap lapang dada ketika ada orang yang memang mengkoreksi beliau. Ya, baik, kita baca. Wabihi lahiqal akhbarana Ibnu Abi Asim
qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Bahz ibni Hakim an abihi an jaddihi anna akhahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala jirani ala ma akhadhu ma'i fa'arada anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la in qulta dhak fa inna an-nasa yaz'umuna annaka nahaita 'anil ghayb thumma tastakhli bihi faqama ilaihi akhuh faqala ya Rasulullah innahu la yukaffu anhu faqala ama la in qultumuha wa la in kuntu af'alu dhalik innahu la alayya wa ma huwa alaikum khallu lahu an jirani. Nah, di sini ceritanya ada sahabat yang memiliki tetangga. Jiron itu kan jamak. Nah, jamak dari jar. Jadi tetangga-tetangga. Nah, tetangga-tetangganya itu, beberapa tetangganya itu waktu itu sedang kena masalah. Nah, ditahanlah oleh Nabi. Tidak terima tetangganya ditahan, seorang laki-laki datang ke Nabi. Dia berkata, jirani ala ma akhadhu ma'i, kamu menahan tetanggaku ya, gitu kan. Terus Nabi diam saja. Kemudian dia bilang, laki-laki ini, la in qulta dhak fa innan nasa yaz'umuna annaka nahaita 'anil ghaib thumma tastakhli bihi. Kalau kamu kayak gitu, orang-orang mengira bahwasanya kamu melarang untuk berbuat batil, tapi kamu sendiri melakukannya. Seperti itu. Faqama ilaihi akhuh. Nah, melihat situasi seperti ini, nah, saudaranya si laki-laki ini berdiri, kemudian dia bilang, ya Rasulullah innahu la yukaffu anhu, sesungguhnya dia harus dicegah nih, jangan dibiarin orang seperti ini. Terus kata Nabi, amala in qultumuha, kalau misalkan kalian ini bilang ke orang yang protes tadi, kalau misalkan seperti itu menurut kalian, la in kuntu af'alu dzalik innahu la alayya, kalau misalkan memang dengan aku menahan mereka itu aku bersalah, maka itu adalah dosaku. Wa ma huwa alaikum, bukan dosa kalian. Khallu lahu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat untuk membebaskan mereka. Anjironihi. Dibebaskanlah tetangga-tetangganya itu karena ada yang protes seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal ini, pensyarah kitab Sunan Abu Daud, yakni pengarang musannif Aunul Ma'bud, menjelaskan bahwasanya kata tastakhlidihi ini adalah tanfaridu bihi, bermakna tanfarid, jadi infirad, menyendiri. Maksudnya apa? Jadi kamu sudah kamu kalau dijabarkan lagi, kamu sudah menggaungkan bahwasanya tidak boleh melakukan kebatilan, tapi kamu punya jalan sendiri, seperti itu. Jalan sendirinya apa? Yang tadi, yang dinilai bahwasanya salah apabila Nabi menahan para tetangganya, padahal belum ditanya, belum diminta klarifikasi apa-apa. Nah, ketika ada yang protes, Nabi tidak serta-merta menggunakan ego, tetapi mengambil jalan tengah. Akhirnya dibebaskan, seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa bihi ilaihi qala akhbarana Ibnu Abi Asim qala akhbarana Abu Musa qala haddatsana Muadz ibnu Hisham qala haddatsana Abi an Qatadah an Uqbah bin Wasaj qala falaqitu Abdullah ibn Amr faqala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqulaidah min dhahabin wa fiddatin faqassamahu baina ashabihi فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد
wallahi la in amarakallahu azza wa jalla an ta'dila fama araka ta'dil. Faqal wayhak man ya'dilu 'alayka ba'di. Falamma walla qala rudduhu alayya ruwaidan. Jadi ceritanya Nabi diberikan beberapa perhiasan. Nah, perhiasannya apa? Qulaidah. Jadi kalung-kalung kecil. Kemudian Nabi membagikan kepada para sahabat. Nah, faqama rajul. Ada laki-laki yang berdiri. Min ahlil badiyah. Ahlil badiyah itu orang pelosok sana. Karena Madinah itu kota, maka ada istilah lain untuk orang-orang yang jauh dari Madinah. Salah satunya badiyah, orang pelosok. Faqal ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi la in amarakallahu azza wa jal an ta'dil fama araka ta'dil, kata dia gitu. Demi Allah, Allah telah memerintahkanmu untuk berbuat adil, tapi kenapa kamu tidak berbuat adil? Begitu ucapannya begitu. Terus Nabi merespon, Nabi bilang, wayhak, celakalah kamu, may ya'dilu 'alaika ba'di, siapa yang adil terhadapmu selainku. Nah, setelah itu laki-laki itu pergi. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk apa? Untuk membawa dia kembali kepada Nabi perlahan. Nah, dalam hadis berikutnya dijelaskan, wa bihi lahi qala akhbarna ibnu abi asim qala haddatsana abdullah ibnu syabib qala haddatsana abu bakar ibnu abi syaibah qala haddatsana abdullah ibnu al-mughirah qala haddatsana Malik ibnu Anas qala haddatsani Yahya ibnu Sa'id an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yaqbidu lin-nasi yawma Hunainin min fiddatin min thawbi Bilalin. Faqala lahu rajulun ya Nabi Allah i'dil. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wayhak faman ya'dilu idza lam a'dil faqad khibtu idzan wa khasirtu in kuntu la a'dil. Faqama Umar faqala ala adribu 'unuqahu fa innahu munafiq. Faqala ma'adzallah an yatahaddatsa an-nasu anni aqtulu ashabi. Nah, di sini cerita lebih lengkapnya lagi. Jadi ceritanya Rasul ja'ala yaqbidu linnas yauma Hunain min fiddatin fi thawbi Bilal. Jadi Rasul pada perang Hunain waktu itu berarti. Nah, pada perang Hunain kemudian mendapati perhiasan. Nah, kemudian setelah itu faqala lahu rajulun, rajulnya tidak diketahui di sini. Nah, dia ternyata rupanya dia bilang coba Rasul adil dong gitu kan. Rupanya dia ingin minta bagian seperti itu. Terus kata Nabi, kalau misalkan aku nggak adil sama kamu, maka siapa yang adil terhadapmu? Siapa lagi gitu. Dan kalau misalkan aku tidak adil, maka aku akan merugi, kata Nabi begitu. Sampai seperti itu. Terus, melihat situasi seperti ini, Umar berdiri dan meminta izin kepada Nabi untuk memenggal kepala orang ini, karena dia adalah orang munafik, kata Umar begitu. Apa kata Nabi? Ma'adzallah an yatahaddatsan nas anni aqtul ashabi. Jangan Umar, jangan dibunuh, karena kalau dibunuh, na'udzubillah, nanti orang-orang akan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah membunuh sahabatnya sendiri. Seperti itu. Itu adalah akhlak Nabi. Jadi sudah saja tidak dipenggal kepalanya. Padahal Umar di situ ingin membela Nabi agar orang seperti ini tuh tidak ada di sekeliling Nabi, agar Nabi terjaga dari orang-orang seperti ini. Nah, kemudian di sini hadis terakhir,
وبه إليه قال حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن الحسن قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان ابن قيس عن جابر ابن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خفصة فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ قدر قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فجاء أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. Nah, sini cerita ada seorang laki-laki pada saat Nabi memerangi Muharib Khafsah. Nah, ceritanya musuh melihat pasukan muslimin itu lengah. Nah, sampai-sampai melihat kesempatan ini, seorang laki-laki dengan sigap langsung ke hadapan Nabi dan menghunuskan pedang di depan Nabi. Terus dia bilang, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegahku darimu? Siapa yang bisa mencegahmu dariku? Nah, terus Nabi menjawab, Allah yang dapat melakukannya. Terus akhirnya apa? Akhirnya fasaqatus saif min yadi, pedangnya itu jatuh. Subhanallah. Nah, fa'akhadha Rasulullah, Rasul dengan sigap mengambil balik pedangnya, kemudian menanya balik, siapa yang bisa mencegahmu dariku? Akhirnya orang itu mengatakan, kun khairu akhidin qadar, jadilah pengambil keputusan yang paling baik. Nah, Nabi nanya, atasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, dia bilang enggak, gitu kan. Ghairu anni la uqatiluk, aku hanya tidak akan memerangimu, dan aku tidak akan bersamamu, dan aku tidak akan bersama kaum yang memerangimu. Fakhalla sabilah, mendengar itu akhirnya Nabi membiarkan, memberi jalan kepadanya. Faja ashabu, sampai dia kembali ke teman-temannya. Kemudian dia mengatakan, ji'tukum min indi khairin nas, aku kembali kepada kalian, aku datang kepada kalian nih dari orang yang paling baik di muka bumi ini. Seperti itu. Padahal dia tidak mau bersaksi, tidak mau bersyahadat, tapi mengakui keluhuran budi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluhuran dari budi pekerti beliau. Nah, siapakah ini? Dia adalah Ghawrath bin Harith. Tuh, dalam kitab Fathul Bari diterangkan namanya adalah Ghawrath bin Harith. Ya, baik, cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.